Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin memaparkan hasil dari paper kami, yaitu implementasi AI dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik dan pengawasan pajak di Indonesia. Boleh dilanjut? Oke, sebelum itu perkenalkan dulu, kami itu dari kelompok 5. Dengan saya bernama M. Rifki Noval Nibros, dan selanjutnya teman Saya Farah Sewaji Michelle. Saya Satria Febrian Danu. Dan saya Novel Raffi Hidayat. Oke, boleh dilanjut. Untuk yang Oke, untuk penjelasan ini akan dibacakan teman saya. Untuk yang pertama-tama ada pendahuluan, yaitu perkembangan teknologi digital itu mendorong transformasi yang cukup besar di sektor pelayanan publik dan perpajakan. Hal ini juga terjadi di Kota Tangerang yang mulai mengintegrasikan Artificial Intelligence atau AI untuk mempercepat respon layanan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Teknologi seperti chatbot dan machine learning juga diterapkan di bidang transportasi, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan. Di sektor perpajakan, AI dimanfaatkan untuk mendeteksi kecurangan dan menganalisis kepatuhan serta mengotomatisasi administrasi dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Berikut adalah pertanyaan inti dari analisis kita, yaitu yang pertama, bagaimana peran dan dampak AI dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik di Kota Tangerang. Yang kedua, apa saja tantangan utama dalam implementasi AI di sektor publik dan bagaimana strategi mengatasinya. Yang ketiga, bagaimana AI dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan administrasi perpajakan di Indonesia. Dan yang terakhir, apa saja hambatan regulasi dan kesiapan sumber daya manusia yang dihadapi dalam penerapan AI di bidang perpajakan. Untuk metode kajian kita menggunakan strategi pencarian yang database-nya adalah Google Scholar, dan juga kata kunci yang digunakan merupakan layanan publik, AI, potensi, dan implementasi. Untuk periodenya kita menggunakan dari 2020 hingga 2025 untuk kebaruan informasi. Selanjutnya adalah pembahasan Artificial Intelligence semakin menjadi elemen penting dalam transformasi digital pelayanan publik dan pengawasan perpajakan di Indonesia. Dalam studi kasus di Kota Tangerang dapat dilihat bahwa AI dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat pengawasan perpajakan yang dihadapi dalam berbagai kendala birokrasi yang kompleks. Namun penerapan AI ini tidak semata-mata soal teknologi, keberhasilan implementasinya juga bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, termasuk jaringan internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai. Selain itu, regulasi yang mendukung menjadi faktor krusial untuk memastikan penggunaan AI berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, keamanan data, dan perlindungan hak warga negara. Regulasi yang belum harmonis atau ketinggalan zaman dapat menjadi hambatan utama dalam adopsi teknologi ini. Di sisi lain, kapasitas sumber daya manusia juga ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi agar dapat mengelola dan memanfaatkan AI secara optimal. Tantangan lain yang muncul adalah literasi digital masyarakat yang masih beragam, sehingga perlu ada upaya edukasi dan sosialisasi agar masyarakat dapat menerima dan beradaptasi aktif dalam transformasi digital ini. Adaptasi sosial ekonomi juga menjadi perhatian terutama untuk mengurangi kesenjangan akses teknologi antara kelompok masyarakat yang berbeda. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan kebijakan berbasis data yang jelas dan roadmap pengembangan AI yang inklusif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini sangat penting agar pelayanan publik dapat menjadi lebih responsif, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan pengawasan perpajakan yang lebih efisien dan efektif di era digital. Dengan demikian, AI bukan hanya teknologi tetapi katalisator perubahan sistematik dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia.
Baik, selanjutnya ada bagian diskusi. Untuk diskusi sendiri kita pecah menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kekuatan dan kelemahan. Di artikel pertama itu artikel karya Amrullah dan kawan-kawan itu memiliki kekuatan utama pada analisis aspek hukum, terutama dalam meninjau kesesuaian teknologi AI dengan regulasi nasional seperti UU ITE. Namun kelemahannya adalah belum menunjukkan adanya bukti empiris yang menjadi penerapan nyata AI di lapangan. Sementara itu untuk artikel karya Eliana itu unggul dalam menyajikan kerangka teori yang kuat serta membandingkan penerapan AI di berbagai negara. Sayangnya artikel ini belum menyajikan data primer dari Kota Tangerang secara mendalam dan kurang membahas aspek regulasi lokal. Terus yang kedua itu implikasi dari implementasi AI. Kedua artikel menyepakati bahwa implementasi AI dalam pelayanan publik memerlukan beberapa syarat penting. Di antaranya adalah regulasi yang jelas, infrastruktur digital, sumber daya manusia yang kompeten, dan juga dukungan dari masyarakat. Amrullah dan kawan-kawan itu menekankan pentingnya pembaruan hukum agar penggunaan AI di bidang perpajakan memiliki dasar yang kuat. Sedangkan Eliana lebih menyoroti pentingnya membangun ekosistem digital yang inklusif dan partisipatif sebagai prasyarat keberhasilan implementasi AI di daerah. Kemudian yang terakhir itu ada potensi bias. Untuk dalam hal potensi bias, artikel Amrullah dan rekan-rekan itu cenderung terlalu fokus pada pendekatan hukum, sehingga kurang mengeksplorasi aspek teknis dan tantangan praktis di lapangan. Sebaliknya, untuk artikel Eliana tampak cukup optimis terhadap kesiapan teknis dan sosial pemerintah daerah, tanpa mengulas lebih dalam terkait kondisi real seperti keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan konsistensi kebijakan di tingkat lokal. Lanjutnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Setelah menyimpulkan dari 2 paper tadi, AI ini sangat memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung modernisasi dengan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan responsivitas layanan. Nah, seperti pada studi kasusnya, contohnya yang di Kota Tangerang itu, dan analisis regulasi nasionalnya. Nah, beberapa keberhasilannya pada 2 paper tadi itu, implementasi AI bergantung tidak hanya pada teknologi itu sendiri, tetapi juga harus ada kesiapan infrastruktur digital, regulasi yang mendukung, kapasitas sumber daya manusia, serta yang mendukung yaitu pemerintah tersebut, dan kapasitas sumber manusianya juga, serta keterlibatan masyarakat dan kolaborasi antar lintas sektor. Nah, tantangan utama yang dihadapi yaitu meliputi hambatan teknis, literasi digital, celah regulasi, dan adaptasi sosial ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan berbasis data, harmonisasi regulasi, dan roadmap pengembangan AI yang jelas dan inklusif agar transformasi yang ingin dikembangkan pada layanan publik itu bisa dijalankan secara optimal, efisien, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel atau bertanggung jawab di era digital sekarang. Oke, mungkin itu kesimpulan dari penjelasan paper kami. Nah, ini ada referensinya, yaitu yang pertama itu dari Ahmad Syarif, Amrullah, dan kawan-kawan, dan paper yang kedua itu dari Kordi Eliana. Oke,
Selanjutnya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama Udah, gitu. banget anjing.